Shalom adik-adik, ketemu lagi sama kakak, Kak Milvi. Apa kabarnya kalian semua? Luar biasa, terus jaga kesehatan ya adik-adik. Nah, sudah siap semua? Jangan makan ya, minum, main, ikuti ibadah ini sama seperti kalian ibadah di gereja. Yuk ajak bapak mama, kakak, adik, siapapun yang berada di sana untuk ikuti ibadah bersama-sama. Tema bulan ini adalah Empowered by the Holy Spirit. Wow, apa itu ya? Nah, makanya ikuti ibadah dari minggu pertama sampai minggu terakhir supaya kita mengerti dan mendapatkan pengurapan baru dari Roh Kudus setiap harinya. 12 murid Yesus. Adik-adik ada yang hafal nggak 12 murid Yesus? Hafal? Oke, sebutin satu-satu ya. Yang pertama ada siapa? Ya, Simon yang disebut Petrus. Lalu ada Andreas. Terus Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Matius, siapa lagi? Ya, Bartolomeus, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon, dan yang terakhir siapa? Ya, Yudas Iskariot. Nah, mau tahu lebih dalam lagi, ikuti ibadah ini dari awal sampai akhir adik-adik. Nah, sekarang kakak mau berdoa untuk kalian semua. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini ya Tuhan. Kalau kami masih diberikan kesehatan, kekuatan, terima kasih Tuhan Yesus. Kalau pada hari ini juga kami masih bisa makan dan minum dengan cukup ya Tuhan. Tuhan, sekarang kami ingin memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, jumpa lagi dengan kakak di bulan yang baru ini. Kita sekarang sudah masuk bulan Juli. Nah, di bulan ini kakak akan menyampaikan tema firman Tuhan lagi untuk adik-adik semua. Tema yang baru, cerita yang baru, berkat yang baru juga buat adik-adik. Nah, bulan ini temanya dari minggu pertama sampai minggu terakhir adalah mengenai Empowered by Holy Spirit. Artinya apa? Kuasa dari Roh Kudus. Kita mau bicara soal kuasa yang Roh Kudus berikan untuk kita semua. Buat kakak, buat adik-adik. Nah, hari ini kakak mau ambil cerita dari Kisah Para Rasul. Pasal 1 sampai pasal 2. Ya, nanti adik-adik baca di rumah. Kisah Para Rasul pasal pertama sampai pasal kedua. Itu bicara tentang pekerjaan Roh Kudus dan apa saja yang dilakukan Roh Kudus untuk murid-murid Tuhan Yesus dan juga untuk kakak dan untuk adik-adik semua. Nah, kakak mulai cerita di sini, adik-adik perhatikan baik-baik supaya adik-adik mengerti firman Tuhan dan adik-adik bisa menjadi pelaku firman Tuhan. Nah, kakak mau cerita begini adik-adik. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus berpesan sesuatu kepada murid-muridnya. Apa sih pesan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya? Pesannya cuma satu. Murid-muridnya ketika dia naik ke surga, jangan pernah meninggalkan kota Yerusalem. Nah, Tuhan Yesus pesan sama murid-muridnya, pokoknya ketika aku pergi dari dunia ini, pergi dari sini, jangan tinggalkan Yerusalem. Kenapa? Kata murid-muridnya, karena aku akan memberikan Roh Kudus. Aku akan mencurahkan Roh Kudus untuk setiap kamu, kata Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Murid-muridnya taat. Setelah berkata pesan-pesan kepada murid-muridnya, Tuhan Yesus naik ke surga. Sampai suatu kali di hari Pentakosta. Nah, adik-adik tahu apa itu Pentakosta? Hari Pentakosta kepada tradisi orang Yahudi, waktu itu adalah hari panen raya. Jadi banyak orang dari seluruh dunia yang berbangsa Yahudi atau Ibrani, mereka kumpul di Yerusalem pada waktu itu. Jadi ribuan orang datang berbondong-bondong menuju Yerusalem. Pada waktu dulu, hari Pentakosta adalah hari panen raya di mana semua orang Yahudi berkumpul di Yerusalem. Nah, saat itu murid-murid Yesus pun sedang berkumpul di Yerusalem. Mereka ada di atas loteng rumah. Apa yang mereka lakukan?
Mereka mengingat perintahnya Tuhan Yesus. Yaitu apa? Perintah di mana mereka tidak boleh meninggalkan Yerusalem. Mereka harus tetap di Yerusalem. Mereka harus bersekutu bersama, berdoa, menantikan Roh Kudus. Nah, saat menantikan Roh Kudus, mereka berdoa adik-adik. Mereka nggak main-main, mereka nggak santai-santai, mereka nggak cuek, tapi mereka berdoa bersama-sama di atas loteng. Nah, di hari Pentakosta itu ketika banyak orang berkumpul di Yerusalem, hari itu ketika murid-murid Tuhan Yesus sedang berdoa menantikan Roh Kudus, tiba-tiba apa yang terjadi adik-adik? Tiba-tiba ada penampakan seperti lidah-lidah api yang hinggap di atas kepala mereka. Lidah-lidah api ini melambangkan apa adik-adik? Roh Kudus saat itu dicurahkan. Angin gemuruh, suaranya sangat keras. Dan ketika saat itu mereka mendengar suara angin, tiba-tiba api seperti lidah-lidah api turun di atas mereka. Dan Roh Kudus dicurahkan saat itu adik-adik. Apa yang Roh Kudus lakukan pada waktu itu? Ketika semua murid Yesus dipenuhi oleh Roh Kudus, ketika Roh Kudus hinggap atas setiap murid-murid Tuhan Yesus, mereka berkata-kata dalam bahasa yang diberikan oleh Roh Kudus. Bahasa apa Kak? Bahasa lidah. Nah, ketika mereka berbahasa seperti yang Roh Kudus berikan kepada murid-murid Yesus, orang-orang yang datang, yang pada waktu itu datang dari seluruh dunia, dari bangsa-bangsa lain, mereka mendengar bahwa murid-murid Yesus pada waktu itu yang kepenuhan oleh Roh Kudus berbahasa seperti bahasa orang-orang atau bangsa-bangsa lain. Dan mereka mengerti bahasa itu. Nah, ini pekerjaan Roh Kudus adik-adik. Roh Kudus membuat mereka memiliki bahasa-bahasa yang baru, yang sebenarnya tidak diketahui oleh murid-murid Yesus. Tapi orang-orang yang mendengar pada waktu itu mengerti bahasa itu. Karena itu seperti bahasa mereka. Bahasa bangsanya mereka. Dan pada waktu itu orang mendengar, orang melihat bahwa Roh Kudus dicurahkan. Dan apa yang terjadi adik-adik? Nggak sampai di situ. Petrus, murid Yesus pada waktu itu keluar dan mulai berkhotbah. Ya, Petrus mulai menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Petrus mulai mengabarkan Injil tentang Tuhan Yesus. Dan Petrus memberitakan kebenaran tentang Tuhan Yesus, kabar baik tentang Tuhan Yesus kepada orang yang hari itu datang di Yerusalem. Adik-adik tahu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah pada waktu itu 3.000 orang percaya kepada Tuhan Yesus. Bayangin adik-adiknya, satu orang yang khotbah yang percaya 3.000 orang. Dan mereka gak hanya percaya Tuhan Yesus, mereka memberikan dirinya dibaptis untuk menjadi tanda pertobatan mereka dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Karena siapa? Pekerjaan Roh Kudus melalui siapa? Kepada murid-murid Tuhan Yesus. Murid-murid Tuhan Yesus, Petrus dipakai Tuhan dengan pimpinan Roh Kudus berkhotbah menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan 3.000 orang diselamatkan. Mereka menerima Tuhan Yesus. Murid-murid Tuhan Yesus yang sebelumnya jumlahnya sedikit, tapi ketika Roh Kudus bekerja, ketika Roh Kudus dicurahkan, bertambah banyak, bertambah 3.000 lagi adik-adik. Nah, kakak mau sampaikan di sini sama adik-adik. Hari ini, bulan ini kakak mau menyampaikan tema yang penting buat adik-adik, yaitu kuasa yang Roh Kudus berikan kepada kamu. Kak, aku masih kecil Kak, apakah Roh Kudus juga bisa pakai aku seperti yang dilakukan Roh Kudus kepada Petrus? Oh bisa. Hari ini kakak mau bilang sama kamu, kalau kamu percaya Tuhan Yesus, ketika kamu mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kamu, saat itu juga Roh Kudus akan diberikan kepada kamu. Apa yang akan Roh Kudus lakukan kepada hidupmu? Apa yang akan Roh Kudus kerjakan untuk kamu lakukan? Sama seperti murid Tuhan Yesus. Roh Kudus bilang begini di dalam Kisah Para Rasul, Tuhan Yesus bilang begini, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Nah, kapankah Roh Kudus turun ke atas aku? Kapankah Roh Kudus dicurahkan kepadaku? Kapankah Roh Kudus diberikan kepadaku? Roh Kudus sudah dicurahkan saat murid-murid Yesus berdoa pada waktu di Yerusalem. Roh Kudus sudah dicurahkan dan Roh Kudus masih tinggal di dalam setiap hati kita. Kamu tinggal minta sama Tuhan, Tuhan biar Roh Kudus datang di dalam hatiku, menguasai hidupku, dan saat itu Roh Kudus tinggal. Nah, ketika ada Roh Kudus di dalam hidupmu, artinya kamu bisa melakukan kuasa. Kuasa apa saja yang bisa kamu lakukan? Nah, adik-adik, yang paling pertama kakak mau bagikan sama adik-adik, yaitu Roh Kudus berkuasa untuk mengingatkan kamu ketika kamu berdosa. Jadi kalau kamu berdosa, Roh Kudus akan membantu kamu, mengingatkan kamu bahwa kamu sudah berdosa, bahwa kamu sudah bersalah, sehingga kamu harus kembali cepat-cepat bertobat, kembali cepat-cepat minta ampun sama Tuhan.
Nah, yang kedua, Roh Kudus tinggal dalam hati kamu, bertugas untuk apa? Untuk memimpin hidup kamu, untuk menjadikan kamu menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia kepada Tuhan. Kamu dipimpin Tuhan, kamu disertai Tuhan, kamu ditolong Tuhan untuk mengadakan atau melakukan mujizat-mujizat yang Tuhan mau kerjakan di dalam hidup kamu. Dan yang ketiga adik-adik, Roh Kudus menghibur kamu. Roh Kudus menolong kamu ketika kamu sedang susah, kamu sedih, kamu khawatir, kamu takut. Roh Kudus tolong kamu saat itu. Disitulah fungsinya Roh Kudus yang Tuhan berikan, yang Tuhan janjikan kepada kakak, kepada murid-murid dan juga kepada adik-adik yang ada di rumah saat ini. Ya, nah hari ini kita belajar. Di minggu pertama kita percaya bahwa Roh Kudus sudah dicurahkan. Di dalam firman Tuhan sudah dikatakan bahwa Roh Kudus sudah dicurahkan pada waktu itu. Dan Roh Kudus tidak akan dicurahkan berkali-kali. Roh Kudus sudah datang, Roh Kudus sudah ada. Dan tinggal kita minta Roh Kudus itu tinggal di dalam hati kita. Ya adik-adik ya, Roh Kudus mau pakai kamu, Roh Kudus akan memberikan kita kuasa. Kuasa apa saja yang bisa kamu lakukan? Kamu bisa menyembuhkan banyak orang? Bisa. Kamu bisa menjadi saksinya Tuhan? Bisa. Nah minggu ini kakak mau sampaikan bahwa kuasa yang paling penting yang kita pelajari di minggu ini apa adik-adik? Kita akan dipakai Tuhan menjadi saksinya Tuhan. Kita dipakai Tuhan menjadi saksinya Tuhan seperti apa kak? Kita dipakai Tuhan menjadi saksi Tuhan artinya kita mengabarkan berita tentang Tuhan Yesus. Caranya gimana kak? Caranya gampang adik-adik. Yang pertama, kamu harus bicara, bersikap, bertindak seperti yang Tuhan mau. Artinya hidup kamu bisa menjadi saksi buat banyak orang. Bahwa hidup kamu karena ada Tuhan, kamu menjadi berkat. Kamu berbuat baik, kamu taat sama orang tua. Kamu dengar-dengaran, kamu gak malas. Kamu rajin. Kamu suka menolong, kamu berkata-kata yang sopan, gak berkata-kata yang kotor. Itu tanda kamu disertai Roh Kudus. Dan dari itulah kamu bisa menjadi berkat buat banyak orang. Amin. Nah minggu ini kakak percaya adik-adik belajar bahwa hidupmu harus dipenuhi Roh Kudus. Minta Roh Kudus tinggal dalam hatimu. Tinggal tetap selama-lamanya. Sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya adik-adik. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi di minggu depan. Tetap semangat ibadah. Tetap jaga kesehatan. Dan tetap rajin dan membaca Alkitab dan juga berdoa setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa adik-adik. Shalom Kids dan kakak-kakak sekolah minggu. Ayat hafalan bulan ini adalah Mazmur 24 ayat 3 sampai 5. Bunyinya, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan tidak bersumpah palsu, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Tuhan Yesus memberkati kakak-kakak sekolah minggu dan Kids Church. Dadah semuanya. Shalom Shalom, pengumuman Kitchers kali ini untuk rumah doa setiap minggu sore dapat menghubungi nomor kakak-kakak di bawah ini. Kami menghimbau papa, mama untuk dapat membantu adik-adik memberikan persembahan bisa melalui transfer bank, melalui bank BCA atau scan barcode yang tersedia di layar. Terima kasih, sehat selalu dan Tuhan Yesus memberkati. Ya adik-adik, sebelum kita selesai ibadah hari ini, kakak undang sekali lagi yuk sama-sama semua yang ada di rumah, papa, mama, adik, kakak, om, tante, opa, oma. Berdiri sekali lagi, kita mau berdoa berkat, kita mau minta berkat dari Tuhan Yesus. Yuk sama-sama angkat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat kesempatan kami boleh beribadah. Biar pujian penyembahan kami semuanya berkenan kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Sekarang kami mau selesai ibadah Tuhan. Sebelum kami selesai, kami mau minta berkat daripada Tuhan. Biar Tuhan memberkati setiap adik-adik, siapapun yang menonton acara ibadah hari ini, tayangan ibadah hari ini. Biar semua diberkati Tuhan dengan kesehatan, kekuatan, perlindungan, penyertaan Tuhan yang diberkati secara sempurna oleh setiap anak-anak, kepada siapapun yang
hari ini menonton acara ibadah hari ini. Biar kesehatan yang sempurna, perlindungan yang sempurna daripada Tuhan Yesus diberikan. Apapun yang kamu kerjakan yang berkenan kepada Tuhan, Tuhan selalu buat kamu berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.